Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada ibadah pagi hari ini. Semua sudah siap ya? Sapa teman-temannya. Halo teman-teman. Oke, kita akan mulai ibadah. Kita nyanyi dulu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita beribadah dengan bergirang, bersukacita. Kita mulai ibadah kita dengan doa ya. Doa akan dipimpin temanmu Nathan. Silakan Nathan. Hai teman-teman, mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pagi ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, terima kasih Nathan ya sudah memimpin doa. Adik-adik, kalau Bu Mariati tanya, maukah kalian bersaksi bagi Tuhan? Boni mau enggak? Mau ya. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada siapa? Kepada semua orang, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita harus mau menjadi saksi. Jangan takut, karena Tuhan memberi kuasa. Tuhan menyertai kita ketika kita menjadi saksi. Kita akan bernyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, nah Boni mau bersaksi untuk Tuhan? Mau ya, harus berbuat baik kepada semua orang sehingga orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita semua. Nah, Bu Mariati punya lagu ini. Lagu ini juga menceritakan murid Tuhan Yesus yang bersaksi, yaitu Bapak Petrus. Ya, dia dipakai oleh Tuhan. Kita nyanyi ya, Mas Perak ku tak punya. Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah.
mendengarkan firman Tuhan yang ceritanya sama dengan lagu ini. Tapi kita nyanyi dulu ALKITAB. ALKITAB, kitab suci bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. ALKITAB, kitab suci bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua ya Alkitabnya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan dapat kami pahami. Dan semoga firman ini dapat menjadikan kami menjadi anak yang lebih baik dan menjadikan firman ini kekuatan iman kami. Dan semoga kami dapat menjalankan firman ini dengan baik setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan buka Alkitabnya, yaitu kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk sekarang kita akan dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik tentunya tahu ya orang lumpuh itu bagaimana.
Ya, orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan. Dia bisa berpindah tempat kalau ada orang lain yang menolongnya. Adik-adik, kadang kita di jalan melihat orang lumpuh yang sedang meminta-minta. Coba adik-adik, apa yang kalian lakukan? Nah, adik-adik boleh menolongnya ya. Adik-adik boleh memberikan uang, makanan, pakaian, atau berupa barang yang dapat kita bagikan. Tapi adik-adik harus ingat, kalau kita mau memberi sesuatu kepada orang lain, kita harus dengan hati yang ikhlas. Nah, adik-adik, dulu pada zaman Petrus juga ada orang lumpuh. Orang lumpuh itu sejak kecil dan setiap hari dia berada di depan pintu bait Allah. Kerjanya adalah meminta-minta kepada setiap orang yang lewat masuk ke bait Allah lewat pintu gerbang. Pintu gerbangnya namanya pintu gerbang indah ya adik-adik. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah, orang lumpuh itu pun meminta sedekahnya. Akan tetapi adik-adik, yang diberikan oleh Petrus bukan emas, perak, atau uang. Akan tetapi yang dilakukan oleh Petrus adalah memperlihatkan hal yang lebih penting daripada yang mengalami kuasa penyembuhan Tuhan Yesus. Dengan kuasa Tuhan, adik-adik, Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu." Kemudian adik-adik, Petrus berkata, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah." Lalu adik-adik, Petrus memegang tangan orang lumpuh tadi. Dan kemudian orang lumpuh tadi kakinya kuat berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah. Dia sambil melompat-lompat bergembira sambil memuji Allah. Dan adik-adik, orang yang ada di sekitarnya itu juga memuji-muji Allah. Adik-adik, kita juga diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu adalah kemampuan kita untuk menolong orang lain. Oleh sebab itu, adik-adik, kita jangan pernah ragu untuk menolong sesama kita. Karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Pertolongan yang dapat kita berikan tidak hanya dengan uang atau makanan. Kita dapat menghibur orang lain, orang yang berduka, teman yang sakit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Kristus mengasihi mereka dan berkuasa untuk menolong mereka. Tuhan Yesuslah yang harus dimuliakan melalui perbuatan kita. Adik-adik, ini tadi firman kita pagi ini, dan semoga firman ini dapat menjadikan adik-adik bisa menjalankan firman dengan baik. Adik-adik, ayat hafalannya adalah dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 27 yang berbunyi demikian. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita di tempatnya. Adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Dimasukkan dalam amplop ini, lalu dititipkan siapa? Ke Orang tua. Nanti orang tuanya membawa ke gereja. Jangan lupa ya, kita akan nyanyi "Aku bawa, aku berikan". Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ibadah hampir selesai. Kita akan doa untuk persembahan, doa syafaat, dan doa penutup yang dipimpin oleh Kak Stephen. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas firman yang sudah kami dengar. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau menyertai saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu terdampak bencana gempa bumi. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Misalnya memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dadah.